Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini tidak terasa kita berada di pekan-pekan yang sangat teramat krusial, karena banyak teman-teman yang hari ini sedang memperjuangkan trofi Liga dan trofi Piala Super. Ya, saya harap teman-teman yang saat ini berada di final Piala Super, semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk segera mengunci gelar juara Liga, semoga teman-teman juga bisa juara. Tetap semangat, jangan lupa berlatih. Oke, jadi tim saya akan menghadapi Dragos, tim yang kemarin berhasil mengangkat trofi Liga Super. Dan tentu saja meskipun jika kita lihat kualitas mutu dari Dragos ini tidak terlalu tinggi, tapi kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja, karena terkadang tim yang kualitas mutunya lebih rendah justru bisa mengacaukan segalanya guys. Kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja. Kita berkaca pada tim sekelas Jepang dan Korea, ya mereka semenjak bergulirnya Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, mereka sebenarnya adalah tim yang tidak terlalu diunggulkan, tapi sangat mengejutkan. Korea dan Jepang justru lolos ke babak 16 besar. Yang tersingkir justru tim-tim yang bertabur bintang seperti Jerman, Belgia, dan Uruguay. Ya, semoga harapan kita tim dari Asia semakin menggigit, dan saya harap salah satu tim Asia ada yang bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Oke. Jadi tim saya saat ini berada di posisi 2 klasemen setelah menelan 2 kekalahan menghadapi skuad Corinthians. Tentu ini adalah hasil yang mengecewakan. Saya musim ini tidak bisa mempertahankan trofi Liga. Ya, musim lalu tim saya quadruple, dan saat ini tim saya akan berusaha untuk mempertahankan trofi Piala Super, meskipun saya tahu bahwa untuk mengangkat trofi Piala Super sangat sulit karena kita harus menjuarai kompetisi Liga Champion, dan tim saya ternyata mampu mengalahkan tim asal China. Dan kali ini saya akan coba untuk meraih kembali Piala Super di babak final melawan Dragos FC. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke guys, jadi sebelum pertandingan saya biasanya akan mendukung teman-teman saya yang saat ini sedang berlaga di final. Sebenarnya saya ingin mendukung semua teman-teman yang saat ini sedang bertanding, tapi karena ada puluhan bahkan ratusan teman-teman yang saat ini sedang bertanding secara bersamaan, jadi saya akan memilih tim yang saat ini berada di final Piala Super dan saya akan mendukungnya. Tapi saya doakan juga buat teman-teman yang saat ini sedang bertanding untuk mengunci segera trofi Liga atau segera mengangkat trofi Piala Super. Tetap semangat, mudah-mudahan teman-teman bisa juara. Oke guys, dan buat teman-teman yang gagal musim ini mengangkat trofi Liga Cup ataupun Liga Champion, tetap semangat. Pencapaian kamu juga sudah luar biasa, membangun sebuah tim dari mulai 0 hingga saat ini. Meskipun gagal, kamu sudah berusaha keras dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu menjadi salah satu tim yang sangat ditakuti. Ya, meskipun hasil akhirnya terkadang tidak sesuai ekspektasi. Dan masih ada musim depan, mudah-mudahan teman-teman musim depan bisa juara. Tetap semangat, tetap berlatih setiap hari. Jangan lupa perhatikan kondisi dan moral pemain setiap harinya guys. Saya doakan mudah-mudahan musim depan teman-teman bisa kembali juara. Oke teman-teman, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim yang kemarin berhasil mengangkat trofi Liga Super, yaitu Dragos. Dan kita
sekarang akan memperebutkan trofi Piala Super. Dan tentu saja meskipun jika kita lihat memang Dragos FC tidak terlalu diunggulkan, tapi mereka kemarin berhasil membuktikan dirinya menjadi salah satu tim terbaik dari yang terbaik di kompetisinya. Dan ketika kita menghadapi tim yang terlihat lebih lemah, jangan pernah meremehkan mereka, karena bisa saja mereka yang akan mengalahkan tim kamu di final seperti ini guys. Karena ini adalah sebuah final, kita tidak boleh meremehkan lawan begitu saja meskipun kita tahu bahwa tim kita jauh lebih diunggulkan. Oke, kali ini saya menggunakan formasi 3-1-2-1-3 ketika berhasil mengalahkan tim asal China, dan lawan menggunakan formasi yang agak sedikit melebar, yaitu formasi 4-1-3-1-1, dan tentu saja itu adalah formasi yang cukup bagus, dan kita akan lihat apakah tim saya mampu mengalahkan Dragos di babak final Piala Super musim ini. Oke, ini adalah susunan dari kedua kesebelasan. Jadi saya mencadangkan beberapa pemain bintang agar nanti ketika saya memasukkannya di babak kedua, pemain bintang saya bisa on fire guys, karena saya memiliki bonus on fire di menit 45. Oke, di sini saya menggunakan formasi 3-1-2-1-3. Nanti saya akan kasih tahu juga strategi atau taktik apa yang saya terapkan. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin menonton pertandingan final Liga Champion, teman-teman sudah tahu strategi apa yang saya terapkan, dan strateginya masih sama seperti kemarin. Bedanya di sini saya mencadangkan beberapa pemain bintang yang saya miliki. Oke, gol sudah tercipta. Lucas Paqueta berhasil mencetak gol cepat di menit ketiga, dan tentu saja ini membawa tim saya lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan Dragos FC. Kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan. Ada Egy Maulana Fikri, umpan kepada Lucas Paqueta, melebar ke sisi sebelah kiri, kembali pada Egy, berbahaya, ditendang langsung, dan sayang sekali tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Dragos. Skor masih 1-0 untuk keunggulan FC Buteng. Oke, jadi pemain on fire di babak kedua masih belum terlihat. Jadi kita akan mengganti pemain di menit 45 plus agar mendapatkan pemain-pemain yang on fire di babak kedua, dan tentu itu akan membuat mereka lebih percaya diri di pertandingan final seperti ini. Kali ini ada Stefano Lillipali menggiring bola umpan ke tengah, maksudnya ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani melebar ke sisi sebelah kanan, maksudnya sayang sekali umpan masih bisa dipotong dengan sangat-sangat baik. Skor masih 1-0 di menit 18 pemirsa. Serangan demi serangan dilakukan oleh FC Buteng. Kali ini Sadil Ramdhani, umpan kepada Stefano Lillipali. Di tengah ada Lucas Paqueta, umpan crossing maksudnya pada Egy Maulana Fikri, berbahaya. Oh, sayang sekali, Egy terjebak offside di menit 21. Tangannya terlalu cepat, mengacung, mengawe-ngawe. Skor 1-0 masih belum aman pemirsa. Kita lihat bahwa performa dari Dragos sudah kembali meningkat. Itu tandanya mereka sudah menemukan permainannya. Kali ini Stefano Lillipali, umpan kepada Rianto, menggiring bola dari sebelah kanan, umpan crossing disunut saja hampir. Lucas Paqueta tidak mengarah sundulannya, masih membentur kepala lawan dan benjut. Skor masih 1-0. FC Buteng kembali membangun serangan. Stefano Lillipali, umpan ke tengah ada Sadil Ramdhani. Oh, pelanggaran O'Connell, melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain dari FC Buteng. Stefano Lillipali, tendangan bebasnya masih bisa ditepis dengan sangat baik, tidak cukup keras tapi mengarah ke sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Dragos FC. Kita tahu ada celah di area tengah lapangan, di area pertahanan Dragos. Ini yang mungkin bisa kita manfaatkan nanti di babak kedua pemirsa. Kali ini ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani, gol! Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol kedua untuk FC Buteng. Skor menjadi 2-0 di menit 35 pemirsa. Sangat bagus sekali. Tendangan yang sangat keras dari kotak penalti lawan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh FC Buteng sangat bagus sekali. Oh, pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain bertahan Dragos, Sadil Ramdhani. Menjadi incaran kali ini Stefano Lillipali, ancang-ancang tendang langsung dan gol. Tidak, lagi-lagi tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Dragos FC. Tidak ada gol tercipta. Skor masih 2-0 untuk keunggulan FC Buteng. Paruh waktu half time, FC Buteng untuk sementara unggul 2-0 tapi masih belum aman, dan kali ini saya akan memasukkan pemain-pemain yang sudah terlihat on fire
pemain yang sudah berapi-api, berambisi untuk mencetak gol di babak kedua ini pemirsa, yaitu Dimas Derajat, Mark Klok, dan Elkan Bagot masuk. Kali ini kita sudah bisa melihat pemain-pemain yang sudah berkobar-kobar, pemain-pemain yang sudah bersemangat setelah kemarin berhasil mengangkat trofi si kuping besar, dan hari ini mereka bersemangat kembali untuk mengangkat trofi Piala Super menghadapi Dragos. Untuk keunggulan 2-0 sebenarnya masih belum aman karena bisa saja lawan comeback di babak kedua ini pemirsa. Kali ini Egy Maulana Fikri dan Mark Klok, umpan kembali pada Egy, menggiring bola umpan kepada Dimas Derajat, dan hampir saja Dimas Derajat tendangan polinya masih melenceng di atas Mister Gawang Dragos. Skor masih 2-0. Percobaan yang sangat bagus setelah dia masuk ke lapangan. Dragos mencoba membangun serangan, masih bisa direbut. Witan Sulaiman membuang bola ke sisi lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Formasi 3-1-2-1-3, formasi yang cukup rapat. Ya, formasi ini berhasil membuktikan menjadi yang terbaik dari formasi saya sebelumnya pemirsa. FC Buteng kembali membangun serangan tapi masih bisa dipotong dengan sangat baik. Kali ini saya akan coba menempatkan Dimas Derajat menjadi kapten di pertandingan kali ini dan menjadikan dia penendang penalti di menit 61. Dragos mencoba membalas serangan dari area tengah. Ada Five Star di sana, umpan kepada Mota. Jauh ke depan, waktunya yang dituju siapa di sana, masih bisa dibuang dengan sangat baik oleh Elkan Bagot. Kali ini saya akan coba menyerang dari area tengah pertahanan. Dragos FC mencoba serangan dari area tengah, mudah-mudahan akan ada gol tercipta lagi di babak kedua ini pemirsa. Karena skor 2-0 masih belum aman, karena saya takut nanti Dragos berhasil comeback. Ini sering terjadi di babak final seperti ini. Oh, berbahaya deh. Dimas Derajat dan gol. Dimas Derajat berhasil melewati dua penjagaan dan mengecunya dengan sangat baik hingga bisa melepaskan tendangan yang sangat keras ke gawang Dragos FC hingga tidak bisa ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Dragos. Skor menjadi 3-0 di menit 70 pemirsa. Kali ini saya akan mengganti Damian, memasukkan Pratama Arhan. Menit 70, Stefano Lillipali mencoba menggiring bola umpan kepada Sadil Ramdhani, dan hampir saja Sadil Ramdhani mencetak gol keduanya, tapi sayang bola masih melebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang Dragos FC. Dragos masih terus berusaha untuk bertahan, tapi sayang sekali karena faktor manajer lawan tidak hadir, manajer Dragos tidak hadir, itu yang membuat mereka semakin keteteran. Stefano Lillipali, umpan ke tengah, ada Sadil Ramdhani, berbahaya. Dimas Derajat, oh masih bisa ditepis dan gol. Egy Maulana Fikri berhasil menyambar bola rebound tepisan penjaga gawang Dragos yang sebelumnya dihantam oleh Dimas Derajat dan berbuah gol. Penempatan posisi yang bagus Egy. Kali ini serangan kembali dilakukan untuk memecah ketertinggalan. Dragos mencoba dan terus berusaha, tapi bola masih bisa direbut dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari FC Buteng. Kali ini saya terus-menerus menyerang meskipun strategi saya bertahan pemirsa. FC Buteng kembali membangun serangan. Kali ini Witan Sulaiman mencoba membangun serangan, tapi sayang bola masih bisa direbut dengan sangat-sangat baik oleh pemain bertahan di sisi sebelah kanan pertahanan Dragos. Kita lihat Ciprianto dapatkan nilai yang cukup rendah di pertandingan kali ini. Berbahaya, Dragos mencoba memperkecil ketinggalan, apakah akan jadi gol? Tendang langsung dan hampir saja tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Buteng, yaitu Nadio Argawinata yang kemarin di final Liga Champion menjadi man of the match pertandingan, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil menyingkirkan Dragos dengan skor telak 4-0 dan mengangkat trofi Piala Super, berhasil mempertahankan trofi Piala Super. Tentu ini sebuah kejutan besar untuk FC Buteng yang semenjak awal musim sebenarnya bermain tidak cukup baik, hingga sekarang FC Buteng ternyata tidak disangka, tidak diduga berhasil mempertahankan 3 trofi, yaitu trofi Cup, trofi Liga Champion, dan trofi Piala Super. Sayang sekali di Liga FC Buteng harus keteteran menghadapi skuad Corinthians, tim asal Brazil. Oke, jika kita lihat di sini untuk ball possession sendiri, FC Buteng lebih dominan 60 berbanding 40%, dan FC Buteng juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 18 percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan untuk Dragos sendiri, mereka hanya melakukan 4 percobaan tembakan, tidak ada yang mengarah ke gawang FC Buteng, hingga kita bisa melihat bahwa FC Buteng berhasil mendominasi serangan-serangan dari area tengah pertahanan Dragos FC.
Oke, kita bisa melihat di sini bahwa FC Buteng bermain sangat bagus. Ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua. Kita lihat tidak disangka lagi-lagi di sini justru pemain dengan kualitas mutu yang lebih rendah yaitu Demiano di sisi sebelah kiri menjadi man of the match pertandingan setelah berhasil menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Dragos FC dari sisi sebelah kanan penyerang Dragos FC. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan yaitu Coach Cihuy, Coach Langit Arya, Coach Mikel Arteta, Coach Repan Pratama, Coach Gus Welis, dan Coach Roberto Hongo yang telah hadir di sisi lapangan dan menambahkan lebih banyak penguasaan bola untuk tim saya. Dan ini keberhasilan yang sangat luar biasa berkat dukungan dari teman-teman. Tim saya berhasil mendominasi serangan-serangan dengan penguasaan bola yang luar biasa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.